A few moments later. Tujuan mempelajari perencanaan dan pengendalian dalam akuntansi manajemen lanjutan memberikan dasar yang kuat bagi manajer untuk mengelola organisasi dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan strategi yang telah dicapai. Ini adalah komponen penting dalam fungsi manajemen yang diperlukan dalam dunia bisnis yang kompleks dan berubah-ubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi perencanaan dan pengendalian. Pertama, definisi perencanaan atau planning adalah proses sistematik untuk merumuskan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek, pengembangan strategi, dan pengambilan keputusan tentang sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menciptakan dasar untuk mengarahkan aktivitas organisasi dan mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut. Selanjutnya, definisi pengendalian. Pengendalian atau biasa disebut controlling adalah proses yang melibatkan pemantauan dan penilaian kinerja organisasi serta pengambilan tindakan korektif jika ada perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian melibatkan pemantauan, pengukuran, pembandingan, dan tindakan perbaikan agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus perencanaan. Siklus perencanaan ada 4. Pertama, ada identifikasi tujuan. Tahap ini melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh organisasi. Kedua, ada perumusan strategi. Setelah tujuan ditetapkan, organisasi mengembangkan strategi atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pemikiran tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan lingkungan bisnis. Ketiga, ada penetapan anggaran. Dalam perencanaan, organisasi juga menetapkan anggaran yang mengurai alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan proyek yang mendukung strategi. Keempat, ada perumusan kebijakan. Perencanaan juga melibatkan pengembangan kebijakan organisasi yang mengatur tindakan dan pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus pengendalian. Pertama, ada pemantauan kinerja. Pengendalian dimulai dengan pemantauan kinerja aktual organisasi. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan terkait dengan pelaksanaan rencana. Kedua, ada pengukuran kinerja. Data yang diperlukan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ketiga, analisis varian. Jika terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, analisis varian dilakukan untuk memahami penyebab perbedaan tersebut. Keempat, tindakan korektif. Berdasarkan analisis varian, organisasi mengambil tindakan korektif yang sesuai untuk mengatasi perbedaan tersebut dan memastikan kinerjanya sesuai dengan rencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus anggaran. Siklus anggaran terdiri dari 1. Adalah penyusunan anggaran. Anggaran adalah rancangan keuangan yang merinci alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan departemen dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran melibatkan perencanaan keuangan yang detail. Kedua, ada pengesahan anggaran. Anggaran perlu disetujui dan disahkan oleh pihak yang berwenang dalam organisasi sebelum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengendalikan pengeluaran. Ketiga, ada pengawasan anggaran. Selama tahun anggaran, anggaran dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Keempat adalah penyesuaian anggaran. Jika terjadi perubahan dalam kondisi bisnis atau tujuan organisasi, anggaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu anggaran induk atau master budget. Adalah rencana keuangan umum yang mencakup seluruh kegiatan dan operasi organisasi dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun fisikal.
Anggaran ini merupakan panduan utama yang menggambarkan bagaimana organisasi berencana untuk mengelola sumber daya finansialnya agar mencapai tujuan bisnisnya. Berikutnya adalah komponen-komponen utama dari anggaran induk, beserta contohnya. 1. Ada anggaran penjualan atau sales budget. Ini adalah perkiraan pendapatan dari penjualan produk atau layanan selama periode anggaran. Anggaran penjualan mencakup volume penjualan dan harga jual rata-rata. Contohnya adalah sebuah perusahaan mungkin memiliki anggaran penjualan tahunan sebesar 1 juta dengan perkiraan penjualan sebanyak 10.000 unit produk dengan harga jual 100 per unit. Kedua, ada anggaran produksi atau production budget. Anggaran ini merincikan jumlah produk yang perlu diproduksi selama periode anggaran untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi. Contohnya, jika anggaran penjualan memproyeksikan penjualan sebesar 10.000 unit, anggaran produksi akan mencantumkan produk 10.000 unit produk tersebut. 3. Ada anggaran biaya bahan baku, ada direct material budget atau anggaran ini merincikan jumlah dan biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi. Contohnya, jika setiap produk memerlukan 2 kilo bahan baku dan bahan baku per kilonya adalah 5, maka anggaran ini akan menunjukkan pengeluaran 10.000 untuk bahan baku. 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Anggaran ini merincikan jumlah jam kerja dan biaya upah yang dibutuhkan untuk memproduksi. Contohnya adalah jika setiap produk memerlukan 4 jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya sebesar 15.000. Anggaran ini akan menunjukkan pengeluaran 60.000 per produk. 5. Adalah anggaran overhead pabrik atau factory overhead budget. Anggaran ini merincikan biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, sewa pabrik, dan perawatan mesin. Contohnya adalah biaya overhead pabrik yang dikirakan sebesar 50.000 selama periode anggaran. Anggaran ini akan mencantumkan detail komponen biaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi anggaran statis. Anggaran statis adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya tetap selama periode anggaran, tanpa memperhatikan perubahan dalam volume produksi atau penjualan. Dengan kata lain, anggaran statis tidak berubah meskipun aktivitas bisnis berfluktuasi. Contoh, sebuah perusahaan merencanakan anggaran statis untuk biaya overhead tetap senilai 50.000 per bulan. Meskipun dalam kenyataannya produksi dan penjualan meningkat hingga 20% dari proyeksi awal, anggaran statiknya akan tetap 50.000 dan selisih antara anggaran dan kinerja aktual akan muncul sebagai variasi anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi anggaran fleksibel atau flexible budget adalah rencana keuangan yang disusun dengan memperhitungkan fluktuasi dalam volume produksi atau penjualan. Ini menciptakan anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam aktivitas bisnis, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja dan biaya yang diharapkan. Contohnya, sebuah perusahaan merencanakan anggaran fleksibel untuk biaya overhead yang berfluktuasi berdasarkan volume produksi. Misalnya, biaya overheadnya dihitung sebagai 1.000 per unit yang diproduksi. Jika produksi lebih tinggi dari yang diharapkan, maka biaya overhead dalam anggaran fleksibel akan meningkat sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa anggaran statik tidak mempertimbangkan fluktuasi dalam volume bisnis, sementara anggaran fleksibel memungkinkan perubahan dalam volume untuk mempengaruhi perencanaan anggaran. Anggaran fleksibel sering dianggap lebih realistis dan bermanfaat dalam situasi di mana perubahan dalam volume produksi atau penjualan dapat terjadi, sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik dalam mengelola biaya dan hasil keuangan.
Selanjutnya, ada definisi dari ketiga jenis anggaran, yaitu satu ada anggaran kas atau kas budget. Anggaran kas adalah dokumen perencanaan keuangan yang merinci proyeksi aliran kas organisasi selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun fisikal. Anggaran ini mencantumkan semua penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan selama periode tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan mengantisipasi penerimaan kas sebesar 500.000 dari penjualan dan memperkirakan pengeluaran kas sebesar 400.000 untuk biaya produksi, sewa, dan lain-lain selama tahun berikutnya. Mereka juga merencanakan pengeluaran modal sebesar 100.000 untuk membeli peralatan baru. Anggaran kas akan mencantumkan seluruh aliran kas ini selama 1 tahun fisikal. Kedua, ada anggaran neraca atau balance sheet. Budget adalah rencana yang merinci aset, kewajiban, dan modal organisasi pada periode akhir periode anggaran. Ini membantu dalam memahami bagaimana struktur keuangan organisasi akan terlihat pada akhir periode tersebut. Contohnya, jika pada awal tahun anggaran perusahaan memiliki total aset senilai 1 juta, total kewajiban sebesar 500.000 dan modal pemilik sebesar 500.000, maka pada akhirnya tahun anggaran mencantumkan perkiraan bahwa total aset tetap akan 1 juta, total kewajiban akan tetap 500.000 dan modal pemilik juga akan tetap 500.000. Ketiga adalah anggaran pengeluaran modal atau capital expenditure budget. Anggaran pengeluaran modal ini adalah rencana keuangan yang merinci pengeluaran yang akan dialokasikan untuk investasi aset tetap atau proyek-proyek jangka panjang selama periode tertentu. Ini membantu organisasi mengendalikan pengeluaran untuk proyek-proyek yang memerlukan investasi besar. Contohnya, sebuah perusahaan merencanakan untuk membeli mesin baru senilai 200.000 untuk meningkatkan kapasitas produksi selama tahun berikutnya. Anggaran pengeluaran modal akan mencantumkan rincian tentang proyek ini, termasuk biaya pembelian mesin, biaya pengiriman, dan biaya instalasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penganggaran partisipasi atau partisipasi budgeting. Penganggaran partisipasi adalah suatu proses di mana manajer dan karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran berkolaborasi dalam proses penyusunan anggaran. Dalam penganggaran partisipasi ini, manajer biasanya mengajak kontribusi dari bawahan, departemen, atau unit kerja lainnya dalam merencanakan dan menetapkan target anggaran mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman karyawan terhadap tujuan organisasi serta memotivasi mereka untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah masalah dalam penganggaran partisipasi. Meskipun penganggaran partisipasi memiliki banyak manfaat, ada beberapa masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Berikut ada beberapa masalah umum dalam penganggaran partisipasi. Satu adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin resistensi terhadap perubahan dalam penganggaran, terutama jika mereka tidak terbiasa atau tidak terlatih dalam proses ini. Solusinya, pelatihan dan komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi resistensi ini. Manajemen harus menjelaskan manfaat penganggaran partisipasi dan memberikan panduan tentang bagaimana melibatkan karyawan dalam proses tersebut. Kedua adalah manipulasi anggaran. Ada resiko bahwa karyawan atau manajer dapat memanipulasi anggaran untuk mencapai target yang lebih murah atau mendapatkan insentif tambahan. Solusinya, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Audit internal dan pemeriksaan rutin dapat membantu memastikan integritas anggaran. Selain itu, penghargaan harus diberikan berdasarkan kinerja yang sebenarnya, bukan hanya pencapaian anggaran. Ketiga, ada keterlambatan dalam penyusunan anggaran. Proses
penganggaran partisipan dapat memakan waktu yang lebih lama daripada penganggaran yang ditentukan oleh manajemen tersendiri. Solusinya, manajemen perlu merencanakan dengan cermat dan memberikan batasan waktu yang realistis untuk penyusunan anggaran. Proses ini juga harus dioptimalkan agar lebih efisien. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, pada khususnya yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan see you the next video. Bye-bye.